Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS dari kelas 4, buku Kurikulum Merdeka, bab 2 Wujud Zat dan Perubahannya. Di halaman 33 sampai 37 pembahasannya mengenai apa itu massa. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, saat ini Karina sebelum kita mulai mau menginfokan kalau ada yang mau les bahasa Inggris di online class 101 bersama Kak Rina, nanti bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG atau bisa juga lihat formulir pendaftaran nanti di Google Form-nya ada daftar paket kelasnya ya. Nah nanti linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk kita mulai. Di sini ada teman kita yang sedang berada di mana ya? Lagi di tempat rekreasi ya. Nah, katanya di sini, "Yah, es krimku sudah mencair, rasanya jadi kurang enak." Terus kata temannya lagi, "Haha, kamu sih es krimnya nggak dimakan-makan, jadi dari tadi jadi cair deh." Nah kita di bab 2 yaitu wujud zat dan perubahannya ya. Pernahkah es yang kalian makan mencair seperti yang dialami Banu yang tadi? Jika kalian perhatikan, semua benda yang ada di sekeliling kalian mengalami perubahan. Es krim yang semula padat kemudian menjadi cair. Coklat yang semula padat setelah kalian masukkan ke mulut akan meleleh. Apa yang membuat semua itu berubah? Nah, tujuan pembelajaran kita adalah pertama mengenali materi dan karakteristiknya, lalu mempelajari karakteristik wujud zat atau materi, dan mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Nah, pembahasan kita di yang pertama adalah materi makhluk apa itu. Seperti biasa di awal kita disajikan pertanyaan esensial, ini tidak untuk dijawab, tapi pertanyaan-pertanyaan ini untuk membangunkan rasa keingintahuan adik-adik. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab setelah adik-adik menjalani materi kali ini ya. Yang pertama, apakah itu materi? Yang kedua, seperti apa wujud zat atau materi? Yang ketiga, bagaimana wujud zat dapat berubah-ubah? Nah, kita lihat ada percakapan lagi di sini ya. Wah, ramai sekali ya. Iya, ada banyak orang dan hewan di sini. Tidak juga kok, ini ada banyak yang jualan makanan. Sayangnya ada banyak sampah juga gitu ya. Nah, adik-adik, alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti kita manusia, hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan juga bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Nah, pembahasan pertama kita yaitu tentang massa ya. Apa sih massa itu? Yuk kita cari tahu. Nah, untuk mengetahui apa itu massa bisa dilakukan dengan percobaan pada timbangan. Nah, percobaan pada timbangan ini pelajari cara berikut, lalu cobalah sendiri untuk membuktikannya. Nah, di sini kita lihat ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, kedua timbangan akan seimbang. Namun ketika salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil, maka timbangan akan miring ke salah satu seperti ini ya. Ini kerikilnya ditaruh di sini. Ya, ini kalau dua-duanya tidak ada apa-apa, semua seimbang, tidak ada isinya. Hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan itu memiliki massa, seperti pada gambar ini ya. Nah, timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Itu artinya benda yang ada di kanan lebih berat dibanding benda yang ada di kiri untuk gambar ini. Kemudian berikutnya, untuk gambar ini menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibandingkan massa kerikil. Ini batu, ini kerikil. Ya, berarti lebih besar batu massanya ya. Lalu sekarang mari mencoba kita akan membahas benda mana yang lebih berat. Carilah dua buah benda yang ada di sekitar kalian. Mintalah bantuan kepada guru untuk membandingkan benda mana yang masanya lebih besar. Lalu tuliskan hasil pengamatan di buku tugas format tabelnya seperti ini. Nah, mungkin kalau di daerah sekolah Karina akan mengambil contoh jajanan yang ada di kantin. Ya, yang pertama sampelnya atau benda yang kita akan amati adalah keripik. Ya, biasanya mungkin ada keripik pisang atau keripik singkong.
Ya, jadi benda pertama yang Karina bandingkan adalah keripik pisang dan keripik singkong. Yang lebih berat adalah keripik pisang dan yang lebih rendah adalah keripik singkong, ya. Lalu ada jajanan mie gemes, tahu adik-adik ya, mie yang dikasih bumbu terus mie-nya diremes-remes, mie-nya garing, kriuk-kriuk, lalu ada aneka kacang. Misalnya kacang telur, ya kacang atom. Nah, yang lebih berat adalah aneka kacang, mie gemesnya lebih ringan, ya. Nanti bebas adik-adik bisa ganti sendiri dengan benda-benda yang ada di sekitar adik-adik ya. Lalu ditimbang mana yang lebih berat. Kemudian berikutnya, seberapa berat makanan ini? Carilah kemasan makanan yang ada di lingkungan sekolah, kemudian amati pada kemasan tersebut angka yang diberi akhiran G seperti ini. Seperti pada contoh di gambar. Biasanya kalau di kemasan jajanan adik-adik ciki, ya kemasan ciki biasanya ada keterangannya di bawah, bisa di kiri atau di kanan, atau ada juga yang di belakang. Nanti ada tulisannya berat bersih, ya. Lalu ada angkanya, lalu ada G. G itu panjangannya dari gram. Itu satuan ukuran ya. Kemudian kalau yang lainnya contoh seperti ini. Ini yang di sebelah kanan, berat bersihnya 370 gram. Ya, kalau yang ini 400 gram. Nah, nanti adik-adik cari, lalu setelah menemukan kemasan makanan berikut angkanya, laporkan kepada guru. Guru akan menuliskan di papan tulis nama kemasan makanan berikut dengan masanya. Ya. Nah, sekarang kita refleksikan. Menurut kalian apa itu massa? Massa adalah suatu besaran dari benda yang bisa diukur dan memiliki satuan. Lalu yang nomor 2, berdasarkan pengamatan kalian, apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Apakah benda dengan ukuran yang lebih kecil, massanya selalu lebih kecil? Massa benda dipengaruhi oleh banyaknya zat atau materi dalam suatu satuan. Semakin banyak zat atau materinya, maka massa benda akan semakin besar. Ukuran benda tidak selalu berbanding lurus dengan massa benda. Jadi benda yang kecil belum tentu dua benda yang berbeda, yang bentuknya kecilnya sama, tidak selalu beratnya atau massanya sama. Contohnya, misalnya ini satu benda besarnya segini, ini batu. Lalu satu lagi sama juga bundar seperti ini, besarnya sama, tapi yang satu lagi kapas. Nah, massa batu dan massa kapas tentu berbeda. Ya, pasti akan lebih berat batu, ya karena kapas lebih ringan. Oke. Nomor 3, bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Caranya yaitu dengan menimbang, bisa menggunakan neraca seperti di gambar tadi ya. Lalu bisa juga timbangan. Kalau timbangan mungkin adik-adik di pasar ada timbangan yang bentuknya seperti ini. Ya, nah ini nanti Bapak, pedagangnya akan naruh, tabung yang sesuai dengan beratnya sekilo, 2 kilo ya, seperempat dan lain-lain. Ada juga yang timbangan digital, mungkin di dapur mama punya timbangan digital, ya. Nah, kemudian di belajar lebih lanjut, massa adalah besaran suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya massa satu butir telur tentu berbeda dengan massa satu potong baju. Perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat benda padat tersebut. Misalnya, jika kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca, atau gelas plastik dan gelas kaca, meskipun sama-sama botol atau gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan botol atau gelas plastik. Nah, akibatnya botol atau gelas kaca massanya lebih besar dibandingkan botol atau gelas plastik. Ya, karena apa? Karena tadi materinya dia berbeda. Nah, pembahasan kita mengenai massa sudah selesai adik-adik ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris bisa tanya-tanya lewat DM IG, bisa juga lihat daftar paketnya di formulir pendaftaran di Google Form ya. Nanti linknya Karina taruh di kolom deskripsi. Saat ini jangan lupa yuk kita subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.